وعفرة من مشارق الأرض إلى مغربها في برها وبحرها بيمينها إلى شمالها شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها بيمينها إلى شمالها خصوصا للحضرة سيد وبرد سلطان الأولياء كل ربان وغوث الصمداني سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قدس الله سرنا جزانا وأمدنا في قضاء حاجاتنا وإلى حضرة جميع أولياء الذين بلغوا في بلد بدون درسات سمع جميع الإسلام الذين بلغوا في بلد إندونيسيا مسلم حضر السلام على سلطان الشبيلات سلطان المسلمين ورسولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين منهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأزواجكم وأولادنا وأولادكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم وأجداد مشايخنا ومشايخكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح أهل القبور الذين يقبرون في بلد بروني دار السلام ونخصوص إلى أرواح أهل القبور هذا المجلس ونخصوص إلى روحي mangga sebutkan ahlinya masing-masing. Wanauzuhu siswan ila ruhi amatika al-fakir ibu silmati binti kusman wanauzuhu ila ruhi amatika al-fakir babasi kami bin sena wanauzuhu ila ruhi amatika al-fakir bapahaji Muhammad Arsan Said wanauzuhu ila ruhi amatika al-fakir ibu hajah Siti Hawa binti Datuk Sri Laila bin Haji Samad wanauzuhu ila ruhi amatika al-fakir Sifat Nur Halimah binti Abdullah Sembahyang wa nahusuhusun ila ruhi Abdikal Bakir Bapak Dapan bin Karya wa nahusuhusun ila ruhi Abdikal Bakir Profesor Nadia Dr. Ustaz Haji Abdurrahman Dalil Adi Haki usulihim wa furuihim wa ahli baitihim wa ahli karamatihim ghafarallahu lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang selanjutnya untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang pada saat ini sedang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semuanya mudah-mudahan semuanya penyakit dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditukar kembali dengan kesembuhan khusus untuk Yuriku Fawazizi binti Arif Al-Mulia
kedua Bapak Nur Khalid, mudah-mudahan cepat disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah bacaan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir kita khususkan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang mencari ilmu, baik itu di pondok pesantren ataupun di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan selalu diberi kelancaran, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan semoga diberikan ilmu yang manfaat, maslahat, barokah untuk dunia dan akhiratnya, barokah untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, untuk masyarakatnya, untuk agama, nusa dan bangsanya. Lawan barokah awsat suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina ma unzila ilayhim ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نوينا ذكر تقربا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله به سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 يا الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وصفينا حبيبنا ومولانا سيدنا محمد صلى رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائما حمدا يوافي نعما يكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ثبت إيماننا في الدار الدنيا إلى دار الآخرة. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل رحمة الفضيلة والكرامة والمغفرة علينا وعلى أهل هذا المجلس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى درجات بنا بأقصى جديد جميع الخيرات بالعهد وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه من غير تعب ولا مشقة ولا ضر ولا نصب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفع وزدنا ما يضرنا وزدنا من لدنك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم اجعله واصلا تقبل ثوابنا من القرآن العظيم وقول لا إله إلا الله وما سبحناه وما حمدنا واستغفرنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة ناتجة وبركة الشهادة الحضرة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهله وأتباعه وأمته وإلينا قوم أجمعين. رسل أهل القبور الذين يذكرون في مقبرته para pimpinan dan rasul-rasul Rahman dan Majlis usulihim wa furuhim wa ahlibatihim wa ahlibatihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa simar khalahum. Allahumma la tahilna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa ighfir lana wa lahum. Allahumma anqadhum biyadatan min riyadil jinan wa la tadaqadhum hufratan min hufarin niran. Allahumma lahu minan nar wa fida'an lahu minan nar wa fida'an lahu minan nar wa amnan lahu minan nar wa najatan lahu minan nar wa barakatan lahu minan nar barakati qira'atina hadhihi. Allahumma anzir rahmatal fadlatal haramatal maghfirata alaina wa ala ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahum ad-darajat wa du'if lahum al-hasanat wa ghafir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata amal awliya syahadai was-salihin hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah wa billahi alima. Ya ayyatuhan nafsul
مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار عزيز الغفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan tahlil yang diimamkan oleh Ustaz Didi Amullah dari Suria PJINU Brunei Darussalam telah dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan membawa keberkahan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, kami persilahkan. Ya, silakan. Ulama wanita berpribadi luhur, setia terampil dan jujur, menuju masyarakat adil makmur, berkarya ke asas Pancasila, berseni Al-Quran dan Sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, menuju ridha Allah, berkarya berasas Pancasila, berseni Al-Quran dan Sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, menuju ridha Allah, menuju ridha Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara rutinan Fatayat Muslimat di tempat Mbak Ana dengan keadaan sehat walafiat. Kedua-duanya selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad. Puan-puan dan tuan-tuan, bapak-bapak ibu sekalian, acara Fatayat Muslimat ini merupakan rutinan atau agenda bulanan yang diadakan setiap bulan dan tempatnya berpindah-pindah. Dan malam ini alhamdulillah ramai sekali yang datang, bukan cuma dari anggota dari Fatayat Muslimat, kami lihat ada juga yang baru, ada juga dari tuan-tuan dari negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, selamat datang semuanya. Juga tak kalah hebatnya yaitu ada tamu yang datang dari Indonesia, tamu spesial, yaitu para dosen atau kalau bahasa Brunei-nya pensarah, ya, pensarah ada 9 orang
yang alhamdulillah malam ini akan sharing session kepada kita semua, akan menyampaikan masalah kesehatan, yaitu Ibu Sri Ratna Ningsih. Ini orangnya, saya pikir tadi mahasiswa, rupanya sudah tersana. Ini salah satunya, yang lainnya kawan-kawannya ada di sana, ibu dosen semua dari Unisa Yogyakarta. Hampir sama di sini pun Universitas Unisa juga. Puan-puan dan tuan-tuan sekalian, Fatayat Muslimat ini hampir sama dengan mungkin untuk pengetahuan dari bapak-bapak ibu-ibu yang dari warga negara Brunei, bahwa Fatayat Muslimat ini merupakan organisasi Islam di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang mana di dalamnya ada kegiatan-kegiatan seperti bertahlil, sholawatan, jadi macam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Brunei Darussalam, yaitu mengikut ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada pertentangan dengan negara Brunei Darussalam. Jadi selain sholawat, ada tahlil, kita semua di sini bekerja, bukan cuma bekerja saja, tapi juga bertahlil itu mengirim doa kepada orang-orang tua kita atau keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi selain mencari nafkah, juga ingat kepada keluarga kita dengan mengirimkan doa-doa yang dibacakan di dalam tahlil. Selain itu ada juga sholawatan, kadang-kadang ada zikir tibai, dan di dalamnya ada penceramah. Yang malam ini selain ceramah ada juga sharing session, yaitu dari Ibu dosen Sri Ningsih. Oh ya, takut salah. Iya. Ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, mari kita merekrut atau anggota-anggota baru, kawan-kawan kita yang belum masuk, kita bawa masuk ke anggota Fatayat Muslimat, supaya kita di negeri orang ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bersaling bertukar pandangan, bertukar pengalaman. Jadi bukan cuma bekerja saja, tapi juga beribadah dan menambah ilmu untuk bekal kita nanti. Jadi nanti kalau balik bukan cuma bekerja saja, tapi juga ada pengalaman-pengalaman atau ilmu yang dibawa dari Brunei Darussalam. Oke, saya kira sambutan saya nggak usah panjang lebar sebab acaranya banyak. Jadi nanti ada sholawatan lagi, ada sharing session, ada ceramah. Untuk itu marilah kita semangat di dalam perkumpulan ini, dan kita jangan lupa untuk menggait kawan-kawan kita yang belum masuk. Sekian saja sambutan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana binti Rodia atas sambutannya. Ikut arisan silakan menjumpai adminnya Mama Nurin ya. Ini adalah arisan yang terakhir ya. Terakhir satu kali bicara lagi. Dipersilakan. Surat lagu yang pertama dihadirkan dari Ibu Ketua Muslimat kita. Lagu gerakan terbaru berapa judulnya? Ya. Ahmed boleh berambil ya. Oke, langsung saja. Itu mungkin boleh mikrofon
Itu tadi lagu pertama yang dibawakan Ibu Ketua kita, Ibu Haja Bumi Robi. Ucapkan ribuan terima kasih. Kami ucapkan selamat menikmati hidangan. Habis jadi mana hidangannya kok tidak ikut menikmati? Ya, selamat ini kita akan mengikuti sharing session yang akan disampaikan oleh tetamu kita dari Jakarta, dan juga selepas itu kita akan ngaji bareng ya bersama Habib kita Habib Ijadi Asda. Untuk lagu yang kedua, nah ini dia hadrahnya saya. Nah, Mbak ini hadrahnya, yuk yang bagian hadrah. Monggo duduk ini ya, santai saja nih ya. Nah, ini lagi ada 3, 4. Monggo yang lebih duduk dipersilakan. Nih hadrahnya Mbak Isi dan kawan-kawan, monggo. Baiklah, untuk lagu yang kedua akan dibawakan oleh Hajar Siti Arfan Yaakob. Apa lagunya Mbak Arfan? Tahirul Qalbi. Oke. Maksudnya gimana tuh? Mati. Oke. Mama ada di ini ya, ada lupa-lupa juga ya Mbak ya. Begini ya. Coba ada suara Mbak.
dilanjutkan. Boleh duduk pada tempat ini pelanggan. Ayo baik, program itu acaranya boleh ditutup. Baiklah, kita coba lagi lagu bagian ini menjawab ke sana. Di sini ada nyanyi. Nah, oke, dicoba lagunya kan saja. Apa itu namanya? Suaya. Ayam penyet. Suaya. Lagi. Mudah-mudahan ini lancar ini ya. Nah, maklum. Allahumma sholli ala Muhammad. Sambal. Ciri khasnya sambal. Itu beliau pun sambalnya. Oh itu. Itu ciri khasnya.
tadi lagu Arabia ya dibawakan oleh Ustazah Haja Siti Arfa menemani sahabat-sahabat semua. Terima kasih Mbak Ana dari Kaji Kehadirannya luar biasa bersama teman-teman Muslimat Teddy, luar biasa, terima kasih ya. Dan juga keluarga besar pengurus PJIFU dari Suriahnya Habib Ghazali, Ustadz Didi Amel, Ketua Tanfidiyah yang sudah juga telah hadir, Ustadz Haji Ahmad Fatih, alhamdulillah terima kasih, Om Rono Bendahara dan juga sekretaris Mas Nanti dari Suriah juga telah hadir, alhamdulillah. Baiklah, satu lagu terakhir ya pada malam hari ini sebelum kita kasih lagu kembali. Sebuah lagu Alamate Anak Soleh. Ini akan dibawakan oleh anak-anak yang soleh dan solehah kita ya, yang diketuai oleh puisi tercantik di antara kita semua, anak Dafirona dan juga anak Dafirona, anak soleh kita. Boleh berbagi saya Alamate Anak Soleh sama coba lagi ya, Askina, Nurin. Nah boleh. Sebagai lagu penutup pada malam hari ini, sebelum dilanjutkan lirik session yang akan disampaikan oleh penulis kita yakni Ibu Sri Ratna Ningsih ya. Beliau adalah dosen di UNISA Yogyakarta, mengadakan pendidikan kunjungan ke negeri bersama mahasiswinya selama 8 tahun. Terima kasih. Oke, Firman saya, sini saya, Firman. Ya, oke sini. Ini tante juga lupa ini nadanya di mana. Boleh sampai 3 Di sini kan? Aslinya mana? Oke, gantian sama Mbak Vera ya. satu Oke. jantung kan Gimana? Mikrofon yang satu mana? Baik, Dir. Mikrofonnya di mana? Oh, sudah diperlihatkan. sampai 1 jam dia sampai Ada suara? balik langsung Ada suara macam mana? ada yang musnah pada sana. Lembut kok, sini lembut, panas kok. Jadi kalau orang buat kok bukan di freezer, kami hidup. Oke, tunggu. Nadanya kita dulu. Tapi ini kan tiga juga. Gimana tuh kalau udah pakai
Fiona dan juga Yunda kita dan juga Pak ya, dan dalam nama kita semua menikmati hidangan pada malam hari ini. Ibu Sri KTP, beliau berkenan akan berbagi ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua ya. Sambil menikmati hidangan tidak apa-apa dan nanti saja. Monggo. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau, kaki-kaki ayam, belum gratis tuh. Kamu dapat duit, kamu duit. Halo, satu dua. Cek. Banyak ayam Indonesia. Pasal Sumbar ini masih banyak benar. Contoh saja, bambu. Bambu itu bisa gratis. Bikin meja, bikin kursi, bikin alternatif. Yang mulia Mau masuk sini susah. Ustaz Fitri, yang mulia Hasyat Fitri Robiah, yang mulia Ibu Heti Nagayani dan Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan banyak terima kasih. Lagi coba. Kami sudah Kayu-kayu. Kayu banyak-banyak. saya akan kami ada kegiatan di UPI selama 2 minggu sejak tanggal 14 Januari dan insya Allah nanti pulang ke Indonesia tanggal 28 Januari. Selama di sini kami tinggal di divisi Aswakan UPI dan ini Bu saudara saya Bapak Syarif itu di sini ada komunitas Indonesia. Terima kasih, saya mohon izin untuk bisa sharing di sini. Terima kasih sudah diterima dengan luar biasa gitu. Jadi punya keluarga walaupun jauh gitu ya. Baik, saya mohon izin memperkenalkan teman-teman saya. Kami ada bersembilan. Ada Mbak Mita Roma, Mbak Mita Roma, ini beliau dari Jawa Timur. Kemudian ada Mbak Intan dari Jawa Tengah. Kemudian ada Mbak Baiti dari NTB. Kemudian ada Mbak Payuri dari Medan, Mbak Yohana, Sekarang lagi ada dan kemudian Mbak Fitri yang berbeda dan minyak untuk selanjutnya untuk sharing session ini nanti akan disampaikan oleh Mbak Fitri atau Mbak Baiti. Mungkin untuk selanjutnya nanti kami akan coba sharing session terkait kesehatan dan pola hidup sehat begitu. Sebenarnya sharing sessionnya kami juga butuh belajar dari Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi kita sifatnya terbuka sharing saja gitu. Pada Mbak Baiti, monggo silakan bisa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing mengenai pola hidup sehat. Sebelum saya memaparkan mengenai pola hidup sehat, di sini apakah ibu-ibu sudah tahu mengenai hidup sehat? Ya. Pola hidup sehat itu seperti apa, Bu? Mungkin bisa disampaikan. Kadang-kadang akhirnya kalau berjalan, kadang-kadang sehat jasmani dan rohani. lucu kan? Selain itu, Bu,
Pola makan. Ya, pola makan, istirahat yang cukup. Olahraga. Ya, saya sudah bisa semua ya. Oke, baiklah. Saya akan sharing mengenai pola hidup sehat. Nah, untuk definisi pola hidup sehat ini, menurut WHO, pola hidup sehat ini adalah cara menjalani kehidupan yang dapat meminimalisir resiko terkena penyakit serius atau kematian dini. Nah, contoh penyakit serius ini misalnya penyakit diabetes, kanker, atau jantung koroner. Nah, kemudian menurut artikel yang dipublikasikan oleh Harvard Medical School, pola hidup sehat ini terdiri dari kebiasaan sehat meliputi healthy diet atau diet sehat. Nah, diet sehat di sini bukan berarti tidak mengkonsumsi makanan, tapi mengurangi jumlah dari makanan tersebut. Nah, kemudian healthy physical activity level, kesehatan aktivitas fisik seperti berolahraga. Kemudian healthy body weight, di sini kesehatan berat badan, di mana untuk mengetahui kesehatan berat badan ini dapat digunakan menggunakan rumus BMI, yaitu berat badan dibagi tinggi badan. Nah, bila hasilnya lebih dari 20, angka normalnya 25. Jika hasilnya lebih dari 25, berarti dikatakan ya terbaik. Ya, tidak normal. Kemudian jika hasilnya kurang dari 18,5, berarti dikatakan underweight. Kemudian di sini tidak merokok dan tidak alkohol. Jadi dari pendapat WHO dan tadi dapat disimpulkan bahwa pola sehat ini bukan hanya mengenai makanan yang sehat atau aktivitas fisik, melainkan juga kesehatan mental dan juga sosial. Nah, tujuan dari pola hidup sehat ini untuk menjaga kesehatan tubuh supaya tidak mudah sakit, kemudian untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, dan untuk memiliki kesehatan mental yang stabil. Adapun manfaat utama pola hidup sehat dapat mencegah penyakit kronis dan kematian dini, kemudian lebih menikmati hidup dan mewujudkan keluarga yang lebih bahagia. Nah, langkah-langkah untuk menerapkan hidup sehat tadi seperti yang disampaikan, yaitu makan makanan yang bergizi, di mana untuk porsinya nasi dan sayur, nasi itu 2/3 dari piring, kemudian sayur juga 2/3 dari piring, kemudian lauk dan buahnya masing-masing 1/3 dari piring tersebut. Langkah pola hidup sehat berikutnya yaitu minum air putih yang cukup. Ibu-ibu untuk minum air putih satu hari berapa gelas, Bu? Ya, bisa. Ya, untuk minum air putih yang sehat itu 8 gelas per hari atau 2 liter. Kemudian yang ketiga itu adalah olahraga, di mana di sini olahraga bisa dilakukan 30 menit sampai 60 menit. Jika ibu-ibu tidak bisa melakukan olahraga yang berat, bisa melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau melakukan senam yang ringan. Iya. Satu, dua. Kemudian yang keempat, istirahat yang cukup, di mana di sini kita dalam satu hari ini minimal melakukan tidur itu selama 7 jam satu hari. Nah, kita dianjurkan untuk tidur mulai dari jam 10 malam, atau misalnya masih ada kegiatan paling lambat jam 11. Nah, kenapa kita harus tidur jam 11? Karena pada saat jam 11 malam sampai dengan jam 3 itu hati kita ini sedang mengeluarkan racun, sehingga ketika kita begadang pada saat jam 11 sampai jam 3,
organ dalam tubuh kita ini tidak maksimal bekerja. Oh, jam 11 ya Bu. Langkah untuk menerapkan pola hidup selanjutnya yaitu kelola stres. Nah, di sini bisa dilakukan kelola stres dengan misalnya jalan-jalan atau melakukan sesuatu hal yang kita senangi atau melakukan hobi-hobi kita, atau ketika stres bisa sharing dengan keluarga atau kerabat dekat. Langkah selanjutnya yaitu berhenti melakukan kebiasaan buruk yang membahayakan kesehatan. Nah, di sini kebiasaan buruk seperti merokok, kemudian minum alkohol dan narkotika, karena ini akan ya. Untuk wanita juga kalau terkena itu namanya perokok pasif, itu juga berbahaya. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui kondisi kesehatan Anda saat ini. Jadi untuk kita ini perlu melakukan cek kesehatan tidak hanya pada saat sakit, tapi pada saat masih sehat rutin melakukan periksa kesehatan seperti tekanan darah atau kolesterol atau diabetes, dan juga rutin melakukan pemeriksaan gigi. Kalau untuk di Indonesia pemeriksaan gigi dilakukan setiap 6 bulan. Sama di sini juga. Baiklah, sebelum saya mengakhiri sharing ini, izinkan saya untuk menyampaikan pantun, Bu. Saat pagi makan buah, makan buahnya bersama teman. Penyakit itu bisa dicegah asal disiplin menjaga kesehatan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan Bu. Saya punya saudara, jadi kayak sudah ya, kebiasaan minum. Jadi kalau tidak minum langsung itu, nah kalau berlanjut itu setelah akan bicara langsung konsentrasi apa? Seluruh banyak yang katanya kalau seminar mana benar. Bisa sampai gitu. Terima kasih. Dengan Bu siapa? Bukan. Mohon maaf ya Bu, ini Siti Badriah. Ada yang salah. Bukan. Baik, saya izin membantu menjawab itu. Jadi untuk konsumsi obat-obatan, vitamin itu memang untuk dosis jangka panjangnya itu memang ada efek sampingnya ke organ yang lain, terutama yang mengabsorpsi, khususnya untuk hati, ginjal. Makanya kalau di kesehatan itu misalnya orang-orang dengan diabetes misalnya kan harus minum obat ya, karena pankreasnya kan sudah tidak berfungsi. Itu kita alihkan tidak melalui obat oral, tapi disuntikkan sehingga langsung menuju ke diserap langsung oleh tubuh tanpa diabsorpsi, diolah lagi di lambung, di usus begitu. Jadi ya tidak diminum. Baiknya apakah itu memang dari anjuran dari dokter? Tidak, sendiri. Oh, sebaiknya memang konsumsi vitamin itu ada beberapa penelitian yang memang tidak ada yang kurang efektif jika memang jangkanya terlalu panjang. Jadi di event-event atau hari tertentu aja yang memang sekiranya kita butuh doping vitamin itu baru silakan kita. Itu Bu, semoga bisa menjawab nih. Ya, sama-sama.
monggo silahkan, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan itu sharing ya sifatnya nih Bapak Ibu. Akhirnya saya juga mungkin banyak belajar juga dari sini. Silakan. Terima kasih yang sudah diberikan kepada saya. Saya punya masalah tuh saya pribadi itu ya. Katanya sarapan itu penting sekali untuk tenaga di siang harinya menunjang. Tapi buat saya sendiri kalau saya sarapan di pagi hari kayak jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Itu saya jam 12 itu udah penuh minta makan. Jadinya lain kalau saya memang dari pagi itu nggak makan sampai jam 12 itu makan nggak apa-apa. Ini masalahnya di mana gitu. Justru kalau saya sarapan pagi udah jam 12 itu makan lebih banyak. Tapi kalau saya tahan dari pagi sampai jam 2 itu nggak apa-apa. Itu gimana? Masalahnya lebih baik puasa. Ya, dengan Ibu Sinten, saya Ibu Elvi. Ibu Elvi yang oh, enggak. Ibu BC. Baik. Jadi untuk kebiasaan makan memang banyak organ tubuh kita itu yang memang sesuai dengan habit atau kebiasaannya. Jadi kalau kita misalnya di bulan Ramadan itu udah diniatkan puasa sekalian itu malah mungkin pusingnya, deg-degnya itu hilang gitu ya. Maksudnya kita bisa tahan sampai sore itu, sore nanti bisa makan dengan biasa gitu. Nah mungkin ya karena niatnya udah terkumpul gitu ya salah. Nah mungkin itu terkait kebiasaan saja sih Bu. Dan juga memang bagian perut itu juga ada sugesti juga. Jadi kalau sugestinya itu pikirannya lagi kencang, itu biasanya ada faktor nanti dia menyuruh gitu ya istilahnya kode bahwa asam lambungnya nanti akan naik. Nah sama seperti kebiasaan makan sarapan pagi. Memang idealnya kalau kita bicara itu kan memang makannya 3 kali sehari gitu. Cuman kan memang kebiasaannya mungkin di Indonesia, di Brunei itu juga agak berbeda sedikit gitu ya. Ada beberapa yang seperti rasa, kemudian bumbu-bumbu itu pun berbeda. Sehingga itu ada faktor itu, ada faktor dari kebiasaan dan juga sugesti kita atau pikiran kita. Gitu. Kalau dari idealnya makan kan memang kita punya target sekian kalori yang akan dibagi nanti dipecah dari makan pagi, siang dan malam. Tentunya kalau makan malam itu memang dianjurkan itu kurang paling malam itu memang jam 5 sore gitu. Kenapa? Karena memang setelah makan itu dia akan diolah oleh tubuh paling tidak 2 jam. Jadi setelah makan sebaiknya memang 2 jam setelah makan itu jangan langsung tidur. Semoga bisa menjawab ya Bu. Nanti mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu lain semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang sudah kenyang, saatnya khidmat terlebih dahulu agar acara ini segera selesai dan saya tidak kultum lama-lama. Jadi semakin alhamdulillah, semakin tidak ada yang menyimak, semakin panjang saya berbicara. Tapi kalau diam dan menyimak, saya akan selesaikan dalam 10 menit. Tinggal dipilih, mau disimak selesai cepat, tidak disimak saya sampaikan seperti tadi malam saya ada acara ceramah sampai pukul 2 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya jawab salam ibu sekarang ya. Saya salam ke ibu-ibu,
menjawab salam saya menjawab salamnya ibu yang pamit untuk pulang tadi. Luar biasa. Buat sekali lagi ya. Nampaknya belum makan nih kalau menjawab salamnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ya, ada pantun tadi kan cakep. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bu, dijawab ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam setiap harinya, dalam setiap minggunya, dalam setiap bulannya, dalam perkumpulan yang baik, dalam majelis yang baik, yang mana di sana dibacakan Al-Quran, insyaallah, yang dibacakan sholawat, yang mana di sini semua menutup aurat, maka di sana akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kemarin dibacakan oleh Ananda firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kita beriman, Bu. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Insyaallah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa yang kedua, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Ibu nyimak nggak tadi ilmu yang diberikan oleh para dosen-dosen tercinta tadi dari Universitas Aisyah tadi ya? Betul? Yogyakarta. Sedikit banyaknya saya menyimak di sana disampaikan ilmu tentang bagaimana kita menjaga pola makan. Salah tidak saya? Ada tadi disebutkan mengenai pola makan? Alhamdulillah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah memerintahkan kepada kita sebagai hamba-hamba yang memiliki konsekuensi yang katanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita disapa oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar memakan dan minum jangan berlebihan di dalam keduanya. Karena Allah tidak menyukai perbuatan yang lebay. Dalam hal ini adalah makan dan minum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain, Allah menyapanya dalam bentuk general, umum. Ya ayuhan nas, ini untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menyapanya dengan penuh kecintaan kepada seluruh manusia yang diciptakannya di muka bumi ini? Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Secara kontekstual, kedua ayat ini sudah cukup menjadi pedoman kita jika kita ingin menggali lebih dalam lagi bagaimana Imam Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi mengajarkan kita adab makan dan minum.
Kalau saya jabarkan nanti lebih dari 10 menit. Kan saya bilang singkat, kalau didengarkan. Di antaranya adalah yang paling penting dan saya melihat untuk menasihati diri saya sendiri dan kita semua yang ada di negeri yang makmur ini. Di antaranya yang sering kita langgar adalah makan minum tidak menggunakan tangan kanan dan lupa membaca doa. Dan yang ketiga adalah makan minum dalam keadaan berdiri dan ribut, sedangkan ayam saja ketika dihamburkan beras diam. Lantas kenapa manusia tidak mencontoh ayam? Itu adalah hikmah. Imam Ghazali di sini diantara adat-adatnya adalah yang tadi saya sering melihat, termasuk ini untuk menasihati diri saya sendiri. Makan minum menggunakan tangan kanan, bu, kiri itu perbuatan setan. Bu, makan minum itu jangan berdiri. Tanyalah ahli kesehatan di sana. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita makan dan minum untuk dalam posisi tidak berdiri? Belum lagi Imam Al-Ghazali mendefinisikan bagaimana dengan mengunyah makanan. Ini bagaimana mau mengunyah dengan baik sambil ngobrol. Nah, ini nasihat untuk diri saya dan untuk kita semuanya yang ada di sini. Jadi hikmah kesehatan itu sangat luar biasa. Itu bisa tercermin dalam diri kita ketika memang kita mau bertakwa saja kepada Allah, maka semua kaidah keilmuan termasuk kaidah kesehatan tadi akan tergambar dalam kehidupan kita. Bu, semangat juang kita itu untuk sebuah perubahan itu panjang. Nah, di sini kalau kita mau sehat, untuk perjuangan kesehatan kita maka perjuangan juga panjang. Ya, tidak ada kata lelah untuk berubah dan tidak ada kata terlambat untuk memahami sebuah ilmu. Jadi yuk sama-sama apa yang tadi sedikit disimak dari dosen-dosen kita yang datang memberikan ilmu, mari kita praktikkan dengan baik. Kenapa? Karena konsekuensi keimanan itu ilmu dan amal, kawin nih buat. Jadi bukan hanya roti aja yang kawin. Nah, roti kawin ada, apalagi mie kawin ada. Kemarin saya ke Kinabalu ada kopi kawin lagi. Apa lagi yang kawin di sini ya? Nah, ini ternyata ilmu dan amal ini dikawinkan. Ini jangan ilmu tok, amalnya tidak ada. Ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Berani ngambil ilmu tapi tidak diamalkan. Termasuk saya berdiri di sini adalah bagian dari implementasi sebuah ilmu. Demi menghormati para asatidz yang ada di kanan kiri saya hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sedikit bercerita karena kebenaran itu bukan milik saya. Saya mengajar 9 tahun di sekolah menengah. Sebagai penutup cerita, saya mengajarkan anak-anak semuanya di SMP Laboratorium Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia. 9 tahun lebih saya mengabdi di sana. Cek saja nanti kalau ada nama saya di internet, betul saya di situ saja ya. Sebelum saya menerima beasiswa di UIN. Saya menekankan akhlak bagaimana praktek makan dan minum tidak berdiri. Dengan cara apa? Dengan cara saya mencontohkan juga. Karena ibu bapak gurunya juga sebagian ada yang berdiri. Saya tegur juga gimana. Nanti saya ngajarin dulu, Anda semuanya berdiri. Itu implementasi asal. Satu hari saya lalai. Karena saya sudah 3 tahun merasa berhasil mendidik tadi, saya pun lupa hilang. Saya ada di sebuah mall di Bandung namanya BIP, mungkin di Bandung ya, yang tahu, Bandung Indah Plaza. Alhamdulillah ta'ala saya datang mau nonton di bioskop, ngomong semangat kan, waktu itu masih muda, sekarang juga masih ya. Semangat, tanpa sengaja hilang, saya buka botol air mineral tadi, saya minum, naik elevator, Ustaz, gelap. Dari ujung sana ada yang teriak, Pak Sandi. Ini di mall ini lantai 3. Saya bilang, siapa yang manggil saya? Kaget saya kan. Datang dia berlari, dipukul. Pak, gimana sih? Pak, saya lihat minum berdiri tadi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, murid saya Pak. Murid saya menegur saya guru. Artinya apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan satu sama lain. Ya Allah Anda, ini kalau guru kalau jaga gengsi kurang ajar kamu. Pak, udah langsung kan selesai.
Tapi enggak seperti itu dalam keadaan pendidikan. Ya Allah, terima kasih. Karena kebenaran bukan milik saya. Karena kita pun khilaf dan lupa. Jadi wajar kalau di sini tadi banyak khilafnya daripada ingatnya. Betul ya? Betul kan? Saya juga mewajarkan, tidak menyalahkan kok. Kalau ada yang berdiri, saya selalu husnuzon. Khilaf itu lupa itu. Jadi kita tuh harus husnuzon biar umur panjang. Kalau suzon terus pendek umur, kita cepat mati, dia banyak umur. Coba aja Bu, kalau ibu mau cepat mati, silakan hasut sama orang lain. Udah, selesai, kelar hidup lo. Ya, kelar hidup lo sudah. Jadi kalau yang pengen cepat mati, silakan hasut sama suzon. Nah, gibah termasuk diantaranya, itu kan kategori. Itu adalah rangkaian-rangkaian yang memang maksiat itu satu oke, dia akan menjalar kepada hal-hal yang lainnya. Dan orangnya merasa paling benar, sudah susah udah seperti itu. Ya, jadi husnuzon, oh berdiri, oh lupa, ya, oh sambil ngomong lupa, ya. Jadi kenapa saya harus ambil pusing? Tugas saya mengingatkan. Besok ketemu saya di Brunei atau di Indonesia, nanti kalau saya makan minum berdiri, tolong tegur saya. Tolong tegur saya. Bapak para saya, tolong tegur saya. Kenapa? Karena nilai kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-insan mahal khata' wal isyan. Untuk itu marilah sama-sama kita membaca istighfar karena ini bulan Rajab Bu ya. Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad, bulannya Nabi Muhammad SAW, Ramadan adalah syahrul ummati. Allahumma balighna, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya sama-sama. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه sama-sama Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya tawwab ya tawwab ya tawwab ighfir lana wa liwalidina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir untuk saat ini saya mohon maaf karena memang tadinya saya tidak akan datang, sudah konfirmasi ke Mbak Hedi. Mbak Yayah juga tahu saya sedang revisi dalam tesis saya karena dalam bulan ini saya akan maju ujian proposal dalam PhD saya di Islamic Education. Saya mohon doa kepada ibunda-ibunda semua. Setelah saya selesai sampai sore tadi, saya sedikit refreshing keluar, ya beginilah saya, kaos, ada sorban, ada sarung, keluar duduk di kafe sebelah sebenarnya.
minum kopi dulu segala macam. Tadinya saya tetap tidak mau hadir ke sini, tapi saya melihat di sini adalah ibu-ibu saya selama di Brunei. Bunda-bunda saya yang ada di Brunei itu ya para muslimah dan fatayat yang ada hadir pada hari ini. Dan termasuk bapak-bapak ini semua adalah ayah-ayah saya yang memimpin saya. Jadi kalau saya lemah, saya malu di hadapan ibu-ibu semuanya. Karena ibu itu bagi saya tenaganya 2 kali lipat lebih lelah daripada laki-laki. Jadi ketika saya sudah menyerah untuk tidak hadir karena lelah, maka luar biasa ibu-ibu yang ada di hadapan saya ini dari muslimah dan kakak-kakak, teteh-teteh, mbak-mbak yang dari fatayat semuanya adalah termasuk inspirasi saya agar saya selalu kuat dan tidak lemah. Jadi kita sama-sama maju ya bersama untuk kebaikan dalam dakwah. Mudah-mudahan rahmat Allah turun dan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatayat Muslimat Brunei Darussalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, barakallah.